Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Riri, saya Risti Oftanitia dengan NIM 2403-0102-0582 akan melakukan presentasi analisis pestel terhadap produk Apple untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Manajemen Strategi. Berikut beberapa hal yang akan saya presentasikan. Yang pertama-tama, terlebih dahulu saya akan presentasikan definisi dan pentingnya analisis pestel untuk proses bisnis Apple. Lalu kemudian saya akan mempresentasikan faktor-faktor eksternal apa saja yang dapat mempengaruhi proses bisnis Apple, yaitu melalui analisis pestel. Yang pertama ada pengertian atau definisi analisis pestel terlebih dahulu. Analisis pestel adalah metode untuk mengevaluasi faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi suatu organisasi atau bisnis. Pestel merupakan singkatan dari 6 kategori faktor eksternal, yaitu P politik, E ekonomi, S sosial, T teknologi, E environmental atau lingkungan, dan L legal atau hukum. Analisis pestel ini akan mengungkap tantangan yang perlu dihadapi oleh Apple agar berkembang dan dapat mendorong pertumbuhan pendapatannya selama beberapa dekade ke depan. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan faktor politiknya terlebih dahulu. Untuk faktor politik di sini ada 3, yaitu kebijakan perdagangan internasional, lingkungan regulasi, serta kebijakan perpajakan. Operasi global Apple sangat dipengaruhi oleh kebijakan perdagangan, tarif, dan peraturan impor atau ekspor. Perubahan dalam kebijakan ini seperti ketegangan perdagangan Amerika Serikat dengan China yang dapat mempengaruhi rantai pasokan dan harga produk Apple sendiri. Apple sangat bergantung pada manufaktur berbiaya rendah di China. Kerusuhan sosial dan politik di China dapat mengganggu manufaktur atau meningkatkan biaya manufaktur di negara tersebut. Terdapat juga seruan untuk membatasi impor China ke Amerika Serikat dalam upaya untuk meningkatkan manufaktur Amerika. Biaya untuk mencari alternatif bagi manufaktur China bisa jadi sangat tinggi untuk Apple. Hal ini dapat menyebabkan kenaikan harga produk Apple di beberapa negara termasuk Asia. Untuk yang kedua ada lingkungan regulasi. Apple beroperasi dalam industri yang sangat diatur dengan berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur privasi data, perlindungan konsumen, dan hak kekayaan intelektual. Kepatuhan terhadap peraturan ini sangat penting bagi operasi dan reputasi Apple. Lalu yang terakhir, kebijakan perpajakan. Perubahan tarif pada pajak perusahaan dan undang-undang perpajakan di berbagai negara dapat mempengaruhi kinerja keuangan Apple secara signifikan, yang akhirnya akan berdampak pada struktur keuangan Apple. Lalu yang kedua ada faktor ekonomi. Pada faktor ekonomi ini ada kondisi ekonomi global, volatilitas nilai tukar, dan tingkat inflasi. Untuk kondisi ekonomi global ini, fluktuasi dalam tingkat pertumbuhan ekonomi global seperti resesi atau ledakan ekonomi dapat mempengaruhi pengeluaran konsumen dan permintaan produk Apple. Meningkatnya biaya tenaga kerja di Tiongkok dapat menghilangkan keunggulan biaya beberapa produk Apple. Lalu yang kedua tentang volatilitas nilai tukar. Sebagai perusahaan global, Apple rentan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang. Perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi biaya produksi, harga produk, dan profitabilitas secara keseluruhan. Dolar Amerika Serikat yang kuat dapat meningkatkan nilai tukar, sehingga Apple harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk berbisnis di pasar utama seperti Eropa dan Cina. Lalu yang terakhir, itu ada tingkat inflasi. Tingkat inflasi yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan biaya produksi dan penurunan daya beli konsumen yang dapat mempengaruhi penjualan dan margin laba Apple. Pendapatan kelas menengah yang stagnan di beberapa negara maju termasuk Amerika Serikat dapat mengecilkan potensi pasar untuk barang-barang konsumen kelas atas seperti yang dipasarkan oleh Apple. Lalu yang ketiga ada faktor sosial. Di faktor sosial ini ada preferensi konsumen, tren demografi, dan perubahan gaya hidup. Untuk preferensi konsumen ini maksudnya adalah
Perubahan preferensi konsumen seperti meningkatnya permintaan terhadap produk yang berkelanjutan atau peralihan ke komputasi seluler dapat berdampak signifikan terhadap pengembangan produk dan strategi pemasaran Apple. Untuk yang kedua, tren demografi ini, untuk tren demografi itu maksudnya adalah pendistribusian usia, tingkat pendapatan, dan tren urbanisasi dapat mempengaruhi permintaan terhadap produk Apple. Misalnya, populasi yang lebih muda mungkin lebih cenderung ke teknologi terbaru yang mempengaruhi penjualan perangkat baru. Pada saat yang sama, pertumbuhan terbesar dalam belanja konsumen dalam beberapa dekade mendatang akan terjadi di wilayah dunia seperti Afrika, tempat orang-orang tidak mengenal produk Apple. Konsumen di konsumen di pasar tersebut dan orang-orang yang lebih muda di pasar Apple yang sudah mapan seperti Amerika Serikat tidak memiliki keterikatan emosional yang kuat terhadap produk Apple yang mendorong penjualan. Lalu yang ketiga ada perubahan gaya hidup. Untuk perubahan gaya hidup ini adalah peningkatan pentingnya teknologi dalam kehidupan sehari-hari seperti bekerja jarak jauh dan hiburan daring dapat memacu permintaan terhadap produk dan layanan Apple. Untuk yang keempat ada faktor teknologi. Di faktor teknologi ini ada kemajuan teknologi yang cepat, teknologi baru, dan ekosistem perangkat lunak dan platform. Untuk yang pertama, kemajuan teknologi yang cepat ini, laju inovasi teknologi yang cepat mengharuskan Apple untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan agar tetap unggul dari para pesaing dan memenuhi harapan konsumen. Para pesaing seperti Google dan Samsung telah menunjukkan kemampuan yang kuat untuk menduplikasi produk dan layanan Apple. Google membutuhkan waktu kurang dari setahun untuk meluncurkan aplikasi pembayaran seperti Android Pay yang dengan kemampuan sama seperti Apple Pay. Hal ini menandakan bahwa banyak layanan dan produk khas Apple yang tidak lagi unik. Untuk yang kedua, teknologi baru. Teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, realitas tertambah atau AR, konektivitas 5G dan Internet of Things menghadirkan peluang bagi Apple untuk mengembangkan produk baru dan menyempurnakan produk yang sudah ada. Pada saat yang sama, jumlah produk konsumen baru yang dapat dihadirkan Apple terbatas. Banyak produk barunya seperti Apple TV akan memiliki pasar yang terbatas. Meningkatnya penggunaan ponsel pintar dan tablet akan menurunkan permintaan terhadap komputer pribadi Apple yang populer. Lalu yang ketiga ada ekosistem perangkat lunak dan platform. Pengembangan dan integrasi platform perangkat lunak seperti iOS dan App Store sangat penting untuk menciptakan pengalaman pengguna yang lancar dan mendorong loyalitas pelanggan. Sistem operasi milik Apple dapat membatasi variasi aplikasi yang tersedia bagi pengguna telepon pintar. Lalu yang kelima ada faktor environmental atau lingkungan. Ini ada perubahan iklim, pengelolaan sampah dan daur ulang, lalu ada kelangkaan sumber daya. Untuk perubahan iklim ini, meningkatnya fokus pada perubahan iklim dan emisi karbon mengharuskan Apple untuk mengadopsi praktik berkelanjutan seperti menggunakan sumber energi terbarukan dan mengurangi jejak karbon di seluruh operasi dan produknya. Polusi dan efek samping lingkungan lainnya dari fasilitas manufaktur di Tiongkok atau Cina menjadi perhatian yang semakin meningkat. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan regulasi dan biaya produksi yang lebih tinggi di masa mendatang. Untuk yang kedua, pengelolaan sampah dan daur ulang. Peraturan dan harapan konsumen terkait pembuangan dan daur ulang limbah elektronik mengharuskan Apple untuk berinvestasi dalam praktik pengelolaan limbah yang bertanggung jawab dan mempromosikan daur ulang produknya. Masalah lingkungan terbesar yang dihadapi Apple adalah pembuangan perangkat elektronik bekas atau tidak berfungsi. Biaya pembuangan perangkat terutama yang mengandung baterai lithium bisa jadi tinggi. Apple mungkin terpaksa menanggung biaya tersebut karena kekhawatiran tentang perangkat tersebut yang berakhir di tempat pembuangan sampah. Untuk yang kelangkaan sumber daya ini, seperti kelangkaan bahan baku penting yang digunakan dalam manufaktur elektronik seperti logam tanah jarang dapat mempengaruhi rantai pasokan dan biaya produksi Apple karena kelangkaan sumber daya tersebut. Untuk yang terakhir, faktor legal atau hukum. Itu ada hukum kekayaan intelektual, peraturan privasi data, dan hukum anti monopoli atau hukum anti monopoli dan persaingan usaha.
Untuk hukum kekayaan intelektual ini, Apple sangat bergantung pada hak paten, merek dagang, dan hak cipta untuk melindungi inovasi dan mereknya. Sengketa hukum atas hak kekayaan intelektual dapat mempengaruhi keunggulan kompetitif dan kinerja keuangannya. Apple bergantung pada berbagai produk yang dilindungi oleh undang-undang kekayaan intelektual seperti perangkat lunak dan musik untuk sebagian besar pendapatannya. Hal ini membuat perusahaan atau Hal ini membuat Apple sangat rentan terhadap pembajakan dan litigasi. Lalu yang kedua ada peraturan privasi data. Undang-undang seperti General Data Protection Regulation atau GDPR di Eropa dan California Consumer Privacy Act atau CCPA di Amerika Serikat mempengaruhi cara Apple mengumpulkan, menyimpan, dan menggunakan data konsumen. Kepatuhan sangat penting untuk menjaga kepercayaan pelanggan dan menghindari denda yang besar. Untuk yang terakhir, hukum anti monopoli dan persaingan usaha. Di sini Apple diawasi ketat oleh regulator di seluruh dunia atas dominasi pasar dan praktik bisnisnya. Gugatan hukum dan investigasi anti monopoli dapat berujung pada sanksi regulasi dan mempengaruhi posisi pasarnya. Dengan menawarkan layanan keuangan, Apple dapat menghadapi peningkatan tingkat litigasi tersebut. Lalu, udah, untuk faktor-faktor eksternal atau analisis pestel terhadap Apple sudah selesai saya jelaskan. Jadi adalah faktor-faktornya. Lalu di sini saya akan memberikan kesimpulan. Kesimpulan atas analisis pestel saya terhadap produk Apple ini sangat ideal untuk Apple agar dapat mengukur pasar saat ini dan masa yang akan datang. Dengan analisis pestel, Apple dapat memvisualisasikan risiko dan memanfaatkan peluang bisnis di pasar. Lalu saran dari saya atas analisis pestel terhadap produk Apple yang pertama, dengan meningkatkan ketahanan rantai pasokan global. Apple harus lebih mendiversifikasi rantai pasokannya. Hal ini dapat melibatkan eksplorasi lokasi geografis baru untuk manufaktur dan perakitan guna mengurangi risiko dari ketegangan perdagangan dan tarif. Lalu yang kedua, berinvestasi dalam teknologi berkelanjutan. Maksudnya adalah Apple harus terus berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan, yaitu dengan menggunakan sumber energi terbarukan, bahan berkelanjutan, dan memajukan upaya daur ulang untuk memenuhi harapan konsumen dan persyaratan peraturan. Lalu yang ketiga, Apple harus memperluas portofolio layanan. Analisis menunjukkan semakin pentingnya layanan digital. Apple harus memanfaatkan tren ini dengan memperluas divisi layanannya, termasuk Apple Music, Apple TV Plus, dan layanan keuangan lainnya. Lalu yang keempat, fokus pada pasar berkembang. Apple dapat menyesuaikan produk dan strategi pemasarannya untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi unik wilayah ini, meningkatkan jejak global dan pangsa pasarnya. Lalu yang kelima, meningkatkan privasi dan perlindungan data, yaitu Apple harus terus memimpin dalam peningkatan privasi dan fitur keamanan. Hal ini akan memperkuat loyalitas merek dan sejalan dengan tren regulasi global. Lalu saran yang terakhir adalah memanfaatkan AI dan pembelajaran mesin. Apple harus mengintensifikasikan upayanya di area ini, baik untuk meningkatkan penawaran produk maupun mengoptimalkan efisiensi operasional di seluruh model bisnisnya. Baik, ini daftar pustaka yang saya jadikan referensi atau acuan untuk menganalisis pestel pada produk Apple. Terima kasih. Sekian presentasi analisis pestel saya terhadap produk Apple. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.